Udah deh, bebasin aja Peggy Kuli ya. Kasihan anak orang ditahan-tahan gitu. Dia tuh tulang punggung keluarga loh, ngasih makan saudara-saudaranya ya. Siapa yang mau ngasih makan orang tua saudara-saudaranya ya? Udah deh, kalau kalian nggak sanggup untuk menangkap DPO yang sebenarnya ya, pelaku aslinya, udah tutup kasus aja udah. Tapi nggak korbanin orang yang nggak bersalah juga kali. Terus juga yang 7 yang udah tertahan tuh, yang udah ditahan di penjara, bebasin. Udah jelas-jelas itu tidak bersalah, banyak buktinya ya. Udah lepasin dan minta ganti rugi ya. Buat ke-7 tahanan yang tidak bersalah itu wajib diganti rugi ya. Semoga hari ini sidang Peggy Setiawan ya ada kekuatan dan bisa bebas. Saya berdoa dari sini, mendoakan agar Peggy Setiawan bisa bertemu seorang mama, dan semoga AF juga bisa jadi tersangka Mel ya, karena apa, CCTV itu ya kita curiga karena AF lah yang ambil CCTV itu. Di situ aja ya. Jadi salam waras, salam Indonesia pagi ya. Doaku hari ini keputusan apakah Peggy Setiawan akan bebas atau tidaknya keputusan hari ini ya, kita tunggu berita selanjutnya ya. Doa saya yang terbaik agar Peggy Setiawan bisa bebas, amin ya robbal alamin. Menurut gua waktu 8 tahun untuk menangkap satu DPO itu terlalu lama. Tuh si DPO nya ini nggak oplas kan, ya udah gitu loh. Dan gue baru tahu gitu, nah si DPO nya ini nggak sesuai ciri-ciri awal gitu loh, rambut keriting, rambut lurus gitu-gitu. Aneh gak sih? Soalnya banyak nih kasus-kasus contoh ya, kasus-kasus pembunuhan Munir. Soalnya kasus ini mengingatkan gue dengan kasusnya Munir gitu. Oke, Munir ini kan seorang aktivis gitu kan, lebih disorot segala macam. Tetap aja sampai sekarang juga nggak ketemu kan pembunuh aslinya itu siapa gitu. Tapi apa, tersangka terdakwanya tuh udah ada yang pernah didakwa, tapi sampai sekarang tersangka aslinya belum ketahuan gitu. Ternyata selama ini tuh cuma kambing hitam gitu. Nah, gue mau kasus ini juga seperti itu gitu. Jangan cuma karena desakan yang kasus ini lagi viral lagi, karena didesak masyarakat, polisi ini jadi gegabah kira ngumbalin orang gitu. Itu loh yang sangat disayangkan gitu. Karena nggak mungkin sih menurut gue, karena polisi dari awal punya wewenang, punya ciri-cirinya, dia pun bisa nyari tahu itu tuh dari sekolah almarhum atau sekolah tersangka segala macam. Nggak mungkin sesusah itu. Di zaman itu bukan zaman 70, 80, 90-an gitu yang masih susah kamera apa segala macam. Kita juga sekolah tuh punya ijazah segala macam, ya pasti kita foto dong. Ya kan, ya nggak mungkin gitu. Kan kalau emang dimaksimalkan sejak awal pasti ketangkep kok sejak awal gitu. Nggak mungkin butuh waktu 8 tahun, terlalu lama ini. Di sini kita lihat warganet menanggapi kejanggalan atas penangkapan Peggy Setiawan atau Peggy Kuli Bangunan ini. Jadi, warganet ini merasa janggal dari pihak kepolisian Polda Jabar yang membutuhkan waktu 8 tahun untuk menangkap satu DPO itu sangat terlalu lama. Warganet itu juga mengatakan bahwa ciri-ciri DPO-nya yang ditangkap ini atau Peggy Setiawan tidak sesuai dengan ciri-ciri DPO pada tahun 2016 lalu. Warganet itu menduga kalau Peggy Setiawan atau Peggy Kuli Bangunan hanya dijadikan kambing hitam bagi Polda Jabar. Warganet itu juga menilai kalau Polda Jabar hanya karena desakan dan kasus ini viral yang menyebabkan polisi jadi gegabah dan akhirnya numbalin orang. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Hakim Tunggal Elman Sulaiman menyampaikan bahwa nanti Senin pukul 9 akan menyampaikan putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang saat ini sedang berjalan ya teman-teman. Ada hal yang menarik disampaikan oleh Hakim Tunggal Elman Sulaiman ini ya teman-teman. Beliau menyampaikan putusan yang akan disampaikan ini nanti adalah putusan yang terbaik untuk Indonesia ya teman-teman, bukan untuk Polda Jawa Barat ataupun untuk Peggy Setiawan. Dan kita menantikan hal tersebut ya teman-teman. Dan di sini ada ungkapan kuasa hukum Peggy Setiawan yang dia menantikan
saksi fakta yang mereka harapkan yang akan ditampilkan atau akan dihadirkan oleh Polda Jawa Barat. Selanjutnya ada juga keterangan dari Pak Susno Duaji, mantan Kabar Reskrim, yang menyampaikan keraguannya terhadap saksi AF, yang mana menurut Pak Susno Duaji ini AF ini telah berbohong. Dan di sini juga Pak Susno menyampaikan keyakinannya mengenai Peggy Setiawan, bahwa Peggy Setiawan ini menurut Pak Susno Duaji, Peggy Setiawan yang sedang ditahan saat ini itu akan bebas ya menurut Pak Susno Duaji, teman-teman. Entah apakah ini nanti di sidang pra peradilan atau nanti pada waktu sidang pembuktian ya teman-teman. Keyakinan dari Pak Susno Duaji ini ya berdasarkan dengan apa-apa yang saat ini telah terungkap ya teman-teman, seperti bagaimana handphone dari Pina dan Eki yang menurut keterangan di putusan pengadilan itu belum dibuka, termasuk juga CCTV yang telah diamankan oleh penyidik namun belum juga dibuka ya teman-teman. Nah, kita berharap ya teman-teman, proses hukum yang saat ini mungkin masih menjadi misteri ya sebelumnya itu akan terbuka terang benderang ya teman-teman. Menurutku ya teman-teman, bila Peggy Setiawan ini pra peradilannya diterima dan tentu dia akan dibebaskan. Jadi di sini kita lihat lagi komentar dari salah seorang warganet yang mengatakan putusan sidang pra peradilan Peggy Setiawan ini akan disampaikan pada hari Senin jam 9 pagi. Warganet itu mengatakan pendapat hakim besok kalau keputusan yang disampaikan nanti adalah kebaikan untuk Indonesia, bukan untuk Polda Jawa Barat ataupun untuk Peggy Setiawan si kuli bangunan. Dan di sini juga tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan sangat menantikan saksi fakta yang akan didatangkan oleh Polda Jawa Barat. Warganet di sini juga tampak meragukan kesaksian AF yang mana AF di sini dinyatakan telah berbohong. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 akan menjadi hari yang sangat menentukan bagi Peggy Setiawan. Setelah melalui sidang pra-peradilan yang begitu alot sekali melawan kepolisian Jawa Barat, pada hari Senin ini Pak Hakim akan memutus apakah Peggy ini bersalah ataupun tidak. Dari sidang yang sudah kita lihat selama ini, kita bisa melihat, kita bisa menyimpulkan bahwa ada setitik terang harapan untuk melepaskan Peggy dari kasus ini. Dari kuasa hukum Peggy sendiri sudah menghadirkan ahli yang bernama Pak Suhandi. Bagaimana dia memaparkan tentang hukum di negeri ini seakan memberikan mata kuliah kembali kepada kepolisian Jawa Barat. Belum lagi saksi-saksi yang dihadirkan seakan menguatkan bahwa Peggy ini memang tidak berada di Cirebon pada tahun 2016 dan tidak menjadi dalang ataupun otak daripada kasusnya Pina ini. Hal sebaliknya justru terjadi. Ahli yang dihadirkan oleh kepolisian Jawa Barat seakan tidak mau membuka terang dari kasus Peggy ini. Yang ditanyakan oleh kuasa hukumnya Peggy, yang dijawabnya hanya itu saja. Dari awal sampai akhir sidang, jawabannya hanya mentok di situ-situ saja. Apakah ini sebuah gambaran hukum di negeri ini? Kenapa takut membuka hukum jika memang keadilan kebenaran itu memang ada buat Peggy Setiawan? Jangan pernah ragu untuk membukanya. Jika salah, katakan bersalah. Jika benar, katakan benar. Jangan pernah malu mengakui sebuah kesalahan. Semoga apa yang diputus oleh hakim pada hari Senin ini benar-benar bijaksana dan Pak Hakim bisa memutus dengan hati nurani yang benar-benar ikhlas dari dalam hatinya, bahwa yang salah tetap bersalah, yang benar harus dibenarkan. Bukan hanya untuk kepentingannya Peggy, bukan untuk kepentingan kepolisian Jawa Barat, tapi kepentingan untuk negeri kita sendiri. Terakhir kita lihat lagi tim pembela keadilan dari warganet yang mengomentari kasus Vina Cirebon ini. Warganet itu mengatakan setelah melalui persidangan yang begitu alot untuk melawan Polda Jawa Barat, pada hari Senin besok, Pak Hakim akan memutuskan apakah Peggy Setiawan bersalah ataupun tidak bersalah. Warganet itu terlihat ada setitik harapan untuk melepaskan Peggy dari kasus Vina Cirebon ini. Di sini sekali lagi warganet itu menegaskan bahwa Peggy memang tidak berada di Cirebon pada tahun 2016 itu, dan tidak menjadi dalang ataupun otak dari kasus pembunuhan Vina Cirebon ini. Tapi sebaliknya, saksi ahli yang didatangkan Polda Jabar seakan tidak mau membuka terang kasus ini. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar sebanyak-banyaknya di bawah. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.